Sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila merupakan bagian yang penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dan pembentukan negara. Sidang BPUPK adalah salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi momentum dari kelahiran Pancasila. BPUPK dan PPKI adalah dua badan yang dirancang untuk mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Pada awalnya, BPUPK beranggotakan 63 orang dan kemudian bertambah menjadi 69 orang. Anggota tersebut dibagi menjadi 6 kelompok oleh Jepang, yaitu 1. Pergerakan Nasional, 2. Kelompok Islam, 3. Golongan Birokrat, 4. Wakil Kerajaan, 5. Pangreh Praja, 6. Peranakan. Di kelompok peranakan, ada 4 orang Tionghoa, 1 Arab, dan 1 Eropa. 2 perempuan juga menjadi anggota, yaitu Maria Ulfa Santoso dan Nyonya RSS Sunario Mangunpospito. 8 anggota Jepang, termasuk Ichibangase Yoshio, menjadi anggota istimewa tetapi tidak aktif di sidang-sidang. Persidangan BPUPK dilaksanakan 2 kali, yaitu 1. Tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana dalam sidang ini menentukan dasar negara. 2. Tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945, di mana dalam sidang ini untuk menyusun Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Pembentukan BPUPK dan PPKI merupakan perwujudan janji kemerdekaan yang dikemukakan Jepang sejak bulan September tahun 1944. Dalam sidang-sidang BPUPK yang pertama, ada 32 anggota yang berusaha menjawab pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara dari negara merdeka yang akan dibentuk, termasuk Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 1. Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin lebih banyak membahas bahan-bahan pembentukan negara, penyusunan undang-undang dasar, dan bagaimana menjalankan isi hukum dasar negara. 2. Profesor Dr. Mr. Supomo. Profesor Dr. Mr. Supomo menekankan bahwa bentuk negara yang paling sesuai untuk rakyat Indonesia adalah yang mewujudkan persatuan antara negara dan seluruh rakyatnya, atau apa yang disebut sebagai negara integralistik. Gagasan dan semangat untuk membentuk negara integralistik mendominasi keseluruhan isi pidato Profesor Dr. Mr. Supomo. 3. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pidato tanpa teks pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Menurutnya apa yang dikehendaki Ketua Sidang BPUPK adalah filosofische Grundslag, dasar filosofi, dan Weltanschauung, pandangan dunia, pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan kedudukannya dalam lingkungan masyarakat, dari negara Indonesia. Dasar filosofi dan pandangan dunia itu akan menjadi dasar filsafat, pemikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya, serta yang terutama fondasi di mana negara Indonesia akan didirikan. 1. Dasar pertama adalah kebangsaan. 2. Dasar kedua adalah internasionalisme. 3. Dasar ketiga adalah mufakat dan demokrasi. 4. Dasar keempat adalah kesejahteraan sosial. 5. Dasar kelima adalah ketuhanan. Gagasan Insinyur Soekarno tentang 5 dasar untuk negara Indonesia merdeka diberinya nama Pancasila.